Woi, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas Jarkomdat yang sudah kami buat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, saya sendiri, Fitri Marama Supriyadi dengan NIM 110.119.4030. Selanjutnya ada rekan saya. Lalu saya sendiri yaitu Regen Georgius Sendiri dengan NIM 11011904052. Selanjutnya, lalu saya Laurentius Nathaniel dengan NIM 11011943377. Oke, selanjutnya akan dibawakan pemaparan oleh Saudara Regin. oke. Terima kasih Saudari Fitri. Oke. Jadi sebelum kita memasuki pemaparan tentang tugas besar Jarkomdat, mari kita berkenalan dulu dengan apa itu jaringan. Jadi jaringan itu merupakan dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data, di mana jaringan komputer tersebut dibangun dengan kombinasi hardware maupun software. Lalu, kita akan berkenalan lagi dengan namanya topologi. Topologi di dalam jaringan itu merupakan suatu cara ataupun skema untuk membuat sejumlah komputer itu saling berhubungan satu sama lain, baik itu menggunakan kabel maupun nirkabel. Biasanya, tujuan topologi jaringan tersebut merupakan demi kemudahan pertukaran informasi. Oke. Jadi pada tugas besar jaringan komunikasi dan data pada saat ini, itu terdapat 5 objektivitas penilaian. Yang pertama itu tentang topologi jaringan, yang nanti bakalan saya jelaskan. Lalu yang kedua itu IP persimpan addressing dan subnetting, yang akan dijelaskan oleh Saudara Nathan. Yang ketiga itu adalah demo connectivity, dengan melakukan ping ke masing-masing gateway, ke antar gedung, dan ke web server yang akan dilakukan oleh Saudari Fitri. Dan yang keempat itu melakukan demo dan penjelasan tentang MAC address table di switch yang akan dipaparkan oleh Saudara Nathan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah melakukan demo dan penjelasan routing table di router yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, kita masuk ke objek yang pertama, yaitu topologi jaringan. Jadi pada saat diberikan tugas besar terdapat soal yaitu permintaannya setiap gedung itu memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router Cisco, di mana gedung 1 dan gedung 2 itu terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. IP address yang diberikan dari soal itu 192.168.10.24. Jadi kita akan melakukan metode perhitungan via LSM agar membuat pengalamatan pada topologi tersebut lebih efisien. Lalu untuk IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat dipakai di saat terakhir hasil perhitungan. Ya, langsung saja kita masuk ke topologi jaringan. Ini topologi jaringannya. Saya akan ke Cisco-nya. Oke. Jadi seperti yang bisa kita lihat, di sini tuh terdapat 3 buah router, 4 buah switch, dan beberapa end device seperti PC dan 1 server. Oke. Jadi seperti pada permintaan soal, di setiap gedung itu terdapat 1 router dan 2 switch. Jadi untuk penandaan gedung, kami menggunakan warna. Begitu juga dengan setiap divisinya. Untuk gedung 1, kami menggunakan warna biru Tosca untuk menandai gedung 1, dan untuk gedung 2 kami menandainya dengan warna merah. Oke, ini di router gedung 1. Ini kami juga memberikan display name dan host name-nya juga router gedung 1. Lalu di setiap gedung 1 itu terdapat 2 divisi, yaitu divisi accounting dan technical. Untuk divisi accounting tersendiri itu terdapat 1 buah switch dan 4 buah PC. Di mana switch-nya ini merupakan switch Cisco yang kami ambil dari switch PT Switch, begitu juga dengan router tadi, router gedung 1, dan terdapat 4 buah PC. Oke. Untuk divisi accounting sendiri, itu kami menggunakan network 119.168.10.64/27. Karena di divisi accounting itu sendiri itu terdiri dari
kurang lebih 30 host. Begitu juga dengan divisi teknikal, terdapat 1 switch dan 4 buah PC. Switch juga kami menggunakan switch PT, terus ini PC-nya dengan menggunakan network 192.168.10.96/27. Untuk warnanya sendiri kami tandai dengan warna krem. Untuk divisi teknikal dan untuk divisi accounting kami menggunakan warna ungu. Lalu kita masuk ke gedung 2. Di gedung 2 itu terdapat sebuah router yang menghubungkan antara divisi public relation, marketing, dan terhubung ke router core juga. Jadi di gedung 2 itu terdapat 2 divisi lagi, yaitu divisi public relation dan divisi marketing. Divisi public relation sama seperti divisi sebelumnya, terdiri dari 1 buah switch PT Cisco dan 4 buah PC. Dan untuk dan untuk networknya itu menggunakan 192.168.10.0/26. Lalu untuk divisi marketing, kami menandai dengan kotak warna kuning, sedangkan tadi divisi operation warnanya hijau. Itu di divisi marketing terdapat 1 buah switch dan 4 buah PC. Dan untuk switch-nya sendiri itu kami menggunakan switch Cisco, yang PT Cisco, dan terdapat 4 buah PC. Kenapa kami menggunakan 4 buah PC? Karena di minimal soalnya sebenarnya 2, cuma kami buat 4. Kalau terlalu banyak, terlalu luas nanti untuk di Cisco packet tracer-nya. Dan untuk divisi marketingnya itu memiliki network 192.168.10.28/28. Ya, setelah kita membahas gedung 1 dan gedung 2, maka kita masuk ke ruang intinya, gateway-nya, atau ruang gateway ke web server. Jadi di ruang gateway ke web server itu kami tandai dengan ellipse warna biru, di mana itu terdapat router core beserta server. Jadi di router core ini terdapat 3 buah network yang ada pada router core, yaitu yang mengarah ke gedung 1, 192.168.10.14/30, dan yang mengarah ke gedung 2, 192.168.10.14/30, dan yang mengarah ke server itu networknya 192.168.10.192/30. Oke, ini jadi di server ini, di ruang core ini terdapat 1 server juga, ini server PT. Kami menggunakan server PT. Nah, di server sendiri itu kami membuat website sederhana agar nanti bisa diakses oleh end device atau PC. Nah, untuk codingannya itu seperti ini, simple. Dan untuk DNS-nya juga kami mengatur dengan nama kelompok6.com. Oke. Saya rasa untuk topologi jaringan seperti itu aja. Saya kembalikan kepada Saudari Fitri. Oke, terima kasih Saudara Regin atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan oleh Saudara Nathan. Oke, baik. Terima kasih Saudari Fitri atas waktu dan kesempatannya. Oke, kita lanjut ke pengertian dari IP address dan VLSM. Nah, kita lanjut ke yang pertama dulu, yaitu IP address. Nah, apa sih IP address? Jadi IP address ini merupakan singkatan dari Internet Protocol. Nah, di mana IP ini adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Nah, alamat IP ini memiliki 2 fungsi utama, yaitu host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi. Nah, kita lanjut ke VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Nah, jadi VLSM ini adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang berada di network tersebut. Nah, tujuan daripada VLSM ini adalah untuk membagi subnet atau network itu menjadi bagian-bagian kecil, di mana bagian-bagian kecil ini tergantung kepada jumlah host yang dibutuhkan.
Jadi dengan menggunakan VLSM ini tidak ada pemborosan alamat IP yang digunakan. Jadi pengalamatan yang ada di topologi atau di network kita akan menjadi efisien. Nah, kita lanjut ke VLSM table. Nah, sesuai dengan soal, jadi di sini kita memiliki 4 divisi, yaitu ada divisi public relation, ada divisi accounting, divisi technical, dan divisi marketing. Nah, untuk jumlah hostnya ini sesuai dengan set soalnya, di mana untuk set soal yang kami kerjakan yaitu untuk divisi PR itu 32 host, untuk accounting 20 host, untuk technical 16 host, dan marketing 7 host. Nah, untuk menentukan prefix network address, subnet mask, broadcast, dan usable IP, kita mengacu pada subnet mask table. Nah, di mana untuk subnet mask table ini, itu adalah pengalamatan dari kelompok atau kelas C, di mana dari /24 sampai /30. Nah, untuk usable host ini artinya adalah berapa perangkat atau jumlah perangkat yang bisa terhubung atau yang bisa digunakan. Atau singkatnya adalah IP yang bisa digunakan oleh end device. Nah, untuk subnet mask-nya ini, kita bisa melihat atau mengacu pada tabel subnet mask tersebut. Nah, untuk divisi public relation, ini kan ada hostnya 32. Nah, kita itu harus mencari di mana yang usable host di subnet mask table itu menampung seluruh host. Mana di sini kan 32. Nah, kalau kita menggunakan 32, di sini kan yang paling terdekat 30. Nah, tapi karena usable hostnya 30, di sini kan kita butuhnya 32, sedangkan usable hostnya 30. Nah, di situ akan kurang. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan prefix yang atasnya, yaitu /26. Di mana untuk /26 ini kita punya usable hostnya adalah 62. Nah, pertanyaannya kenapa kita nggak pakai /24 atau /25? Jadi gini, ketika kita pakai /24 atau /25, itu akan terjadi pemborosan pengalamatan, di mana kita akan membutuhkan 32 host. Sedangkan kalau kita menggunakan 126 atau 254 host, di situ akan terjadi pemborosan atau terjadi pengalamatan yang sia-sia, atau terjadi useless IP. Oke, jadi untuk host 32 kita menggunakan prefix /26. Untuk network address-nya, tadi kan kita punya 192.168.10.0. Ini adalah address pertama sebagai network address. Lalu subnet mask-nya kita lihat dari tabel juga. Untuk size 26, ini 255, 255, 255, 192. Nah, untuk broadcast-nya kita menggunakan IP terakhir daripada jaringan kita. Di sini kita menggunakan 192.168.10.63. Nah, untuk usable IP-nya, ini adalah IP range, di mana IP antara network address dan broadcast. Kalau address kan dari 0 sampai 63. Nah, untuk usable IP-nya, di sini dari 1 sampai 62. Nah, untuk accounting, untuk metode perhitungannya sama juga, seperti PR, di sini menggunakan 20 host. Nah, untuk 20 host, kita menggunakan yang size 27. Karena untuk 30 ini bisa menampung 20 host yang diperlukan dan tidak terjadi pemborosan atau IP pemborosan yang sia-sia. Nah, ini menggunakan prefix /27 untuk network address-nya. Kita menggunakan titik 64, yaitu network address pertama setelah broadcast di network sebelumnya. Nah, jadi untuk subnet mask-nya kita juga menggunakan table ya. /27 itu 244. Lalu untuk broadcast-nya tadi IP terakhir pakai 95, dan usable IP-nya adalah range dari network address dan broadcast. Di sini 65 sampai 192.168.10.94. Nah, untuk technical sama juga metode perhitungannya di sini pakai /27. Untuk network address-nya di sini 192.168.10.96. Ya, melanjutkan dari broadcast daripada network sebelumnya, ini adalah IP pertama. Lalu subnet mask-nya kita melihat dari table /27, 244. Terus untuk broadcast-nya IP terakhir, dan usable IP-nya adalah range dari network di divisi teknikal. Lalu untuk divisi marketing, di sini perlu 7 host. Nah, di mana 7 host ini kita menggunakan /28.
Dimana slash 28 ini kan mampu menampung 14 usable host. Untuk subnet untuk network address-nya kita menggunakan 192.168.10.128 ini melanjutkan dari broadcast yang sebelumnya. Atau di sini adalah IP pertama di network marketing. Untuk subnet mask-nya kita lihat di table juga dia 255.255.240. Nah, untuk broadcast-nya IP terakhir dan usable IP-nya ini adalah range antara network address dan broadcast. Nah, untuk dua divisi ini sebenarnya bukan masuk divisi. Ini adalah network antara masing-masing router. Di sini kita menggunakan atau membuat subnet untuk router gedung 1 dan router core. Lalu ada router gedung 2 dan router core, dan yang terakhir ada router core dan web server. Nah, di mana kan kita memiliki dua router nih. Dua router yang terhubung itu kan memiliki dua interface, di mana masing-masing interface itu memerlukan IP. Nah, jadi kita kan karena ada dua interface, kita butuhnya dua host. Nah, di sini dua host kita menggunakan prefix /30. Nah, karena di sini prefix /30 ini pas ya mempunyai usable host-nya 2. Nah, jadi kita menggunakan /30 dan network address-nya kita menggunakan 144 ya, lanjutan dari yang tadi yang broadcast di network sebelumnya. Untuk subnet mask-nya 255.255.252 dan broadcast-nya sama network terakhir atau IP terakhir, lalu usable IP-nya adalah range. Di sini kan kita hanya punya dua host. Jadi di sini 192.168.10.145 dan 146. Nah, untuk router core dan router core dan web server ini sama juga metode perhitungannya menggunakan /30, network address-nya, subnet mask-nya menggunakan 252 dan usable IP-nya adalah range daripada network address dan broadcast. Nah, untuk metode VLSM ini kita harus mengurutkan dari host terbesar ke host terkecil. Aturannya kita harus mengurutkan dari yang terbesar, host terbesar ke host yang terkecil. Dan kita bisa memulainya dari network address pertama dan dilanjut ke network address yang selanjutnya. Nah, mungkin untuk penjelasan VLSM table cukup sekian dan kita lanjut ke MAC address. Nah, apa itu MAC address? Jadi alamat MAC address adalah singkatan dari Media Access Control. Nah, di mana MAC address ini adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan link data link dalam model 7 lapisan OSI atau OSI layer 7 lapisan layer OSI yang merepresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. Dalam sebuah jaringan berbasis Ethernet, alamat MAC merupakan alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit atau 6 byte yang mengidentifikasikan sebuah komputer antarmuka dalam sebuah rute atau node lainnya dalam jaringan. Jadi MAC address ini sifatnya adalah unik, di mana MAC address itu tidak mungkin sama. Yaitu misalkan kita punya dua device nih, kita punya laptop dan PC. Nah, masing-masing laptop dan PC itu dia memiliki MAC address atau alamat fisik masing-masing. Nah, untuk berkomunikasi di layer data link tadi, kita menggunakan MAC address yang ada pada end device tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke demo MAC address table. Nah, ini kita akan melakukannya sebelum melakukan tes konektivitas antar device. Nah, kita masuk ke paket tracernya, dan kita masuk ke switch yang ada di divisi counting. Nah, ini kita klik aja switch yang ada di divisi counting. Jadi di sini kan kita ada 4 switch nih. Jadi kita mencoba di divisi counting. Nah, di sini kita masuk ke CLI, kita enter dulu. Terus kita ketik enable, lalu kita ketikkan show MAC address table. Nah, lalu kita enter saja.
Nah, di sini kita akan melihat MAC address table yang ada di switch accounting. Nah, di mana di sini ada MAC address, di sini ada MAC address-nya, dan ada type-nya. Type-nya itu dynamic. Nah, untuk port-nya, di sini ada FA0/1. Nah, kenapa port FA0/1? Karena ini adalah MAC address daripada router, perangkat routernya. Di sini kan FA0/1. Nah, jadi router ini udah terdaftar di dalam switch accounting. Nah, ini masih kosong. Kita lanjut coba di divisi PR. Nah, kita coba juga ke CLI. Ini kita enter, lalu enable. Lalu kita show MAC address table. Nah, di sini sama juga ya. Di sini hanya ada satu MAC address. Di sini FA0/1 yang mengarah ke router. Jadi ini adalah MAC address daripada perangkat routernya. Ya, dengan type dynamic. Dan nanti ketika kita sudah melakukan konektivitas antar device, itu MAC address-nya akan tercatat di dalam MAC address table yang ada di switch tersebut. Nah, untuk melakukan konektivitas ping antar device itu akan dilakukan atau didemokan oleh saudari Fitri. Nah, untuk saudari Fitri dipersilakan. Oke, selanjutnya saya di sini akan melakukan tes connectivity. Tes connectivity sendiri ada 3, yaitu dengan melakukan ping antar gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Nah, untuk ping antar gateway di sini saya akan melakukan ping dari salah satu PC di tiap divisi ke router core. Di sini karena ini PC di gedung 1, jadi dia terhubung ke router core melalui FA70. Jadi kita melakukan ping Oke, sudah terreply dari divisi accounting. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari divisi teknikal. Oke, dari divisi teknikal juga sudah berhasil. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menggunakan tools Simple PDU. Sini kita ping dari divisi Public Relation. Oke, sudah sukses. Setelah itu dari divisi marketing ke router core-nya. Oke, sudah sukses juga. Selanjutnya kita akan melakukan ping antar gedung. Di sini kita akan melakukan ping dari salah satu PC di gedung 1 ke gedung 2. 168.10. Oke, sudah terreply. Selanjutnya kita lakukan lagi ping dari divisi accounting ke divisi marketing. Oke, sudah terreply juga. Nah, untuk ping berikutnya saya akan menggunakan tool saja supaya lebih cepat.
Sini kita akan lakukan ping dari divisi teknikal ke public relation. Nah, ini karena dia masih in progress, jadi failed. Kita coba lagi. Nah, sudah sukses. Selanjutnya lagi dari divisi teknikal ke divisi marketing. Oke, sudah sukses juga. Nah, untuk ping antar gedung sudah selesai, sekarang kita akan melakukan ping ke web servernya. Sini kita akan melakukan ping dari salah satu PC dari salah satu gedung ke web servernya. Oke, dari PC gedung 1 sudah berhasil. Sekarang kita coba di PC gedung 2. Nah, sudah berhasil juga. Selain kita membuat tes connectivity di sini, kami juga membuat web servernya. Ini kita coba ke kelompok6.com. Oke, ini adalah tampilan dari web browser yang kami buat. Baik, sekian tes connectivity dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Nathan. Oke, terima kasih Saudara Fitri atas demo konektivitasnya. Oke, tadi kan sebelum melakukan ping kita sudah mengecek MAC address table yang ada di switch. Nah, setelah melakukan demo konektivitas atau ping antar device, kita akan melihat lagi MAC address table-nya. Nah, tadi kan kita di switch accounting ya. Ketika kita tadi melakukan ini show MAC address table, MAC address yang ada di dalam switch ini hanya ada satu, yaitu yang tadi yang mengarah ke router atau bisa dibilang ini adalah MAC address dari routernya. Nah, sekarang dengan komen yang sama atau config yang sama, kita akan mengecek lagi apakah data-data atau MAC address yang tadi melakukan ping, yang melakukan tadi proses switching di dalam perangkat switch ini sudah terdaftar. Kita menggunakan show MAC address table. Nah, di sini kita enter saja. Nah, betul saja. Di sini sudah ada bertambah 2 MAC address table. Itu ada 2 MAC address table yang ada di port FA6/1 dan FA0/1. Nah, di mana di sini FA6/1 itu adalah port yang mengarah ke PC8, PC0. Di mana ini atau 00.1.423E.DE2A itu merupakan MAC address dari PC0. Dan ada port FA0/1, ini adalah port yang mengarah ke salah satu dari ketiga PC ini. Jadi setelah melakukan demo konektivitas atau ping, kita mendapatkan 2 MAC address baru di dalam switch. Nah, kenapa MAC address ini terdaftar atau ada di dalam MAC address table di switch? Karena sesuai dengan namanya, switch itu kan merupakan perangkat yang melakukan switching atau pertukaran data. Nah, jadi pertukaran data antar device ini akan terekam di link data layer tadi, yang di mana link data layer ini kan bekerja di perangkat switch. Nah, kita coba lagi di switch public relation. Nah, tadi kan sama juga, hanya ada satu MAC address ya, yang MAC address mengarah ke router atau MAC address router. Nah, sekarang kita coba lagi, kita show MAC address table.
Nah, di sini sudah bertambah 3 MAC address yang tercatat di dalam MAC address table di switch VR. Nah, di sini ada 3 ya, ada MAC address yang ada di FA interface FA1/1, interface FA3/1, dan interface FA6/1. Nah, di sini berarti sudah terdaftar 3 device yang ada di divisi public relation. Nah, pertanyaannya kemana yang device satunya lagi? Nah, karena tadi dalam demo konektivitas kita hanya nge-ping atau melakukan demo ping melalui atau kepada 3 device yang ada di divisi public relation. Nah, oleh karena itu hanya 3 MAC address dari device ini yang tercatat di dalam switch. Nah, mungkin untuk demo MAC address table cukup sekian. Selanjutnya akan dilakukan atau dijelaskan tentang routing table oleh Saudara Regin. Nah, untuk Saudara Regin dipersilahkan. Oke. Kita langsung masuk ke PPT terlebih dahulu. Ini tadi demo connectivity. Ini demo MAC address table Sudapi. Nah, oke, sebelum kita melakukan demo, kita berkenalan dulu terhadap routing table. Routing table atau table routing adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung atau directly connect, maupun network yang tidak terhubung langsung atau remote network. Tabel ini itu berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network atau rute. Ya, tabel routing ini sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterimanya. Informasi dalam tabel routing atau routing table berupa baris-baris network address yang disebut entry route. Nanti di dalam routing table itu terdapat kode-kode routing yang kita pakai ataupun yang nggak kita pakai. Oke, langsung saja kita langsung ke demo. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Kita mulai dari gedung 1. Di router gedung 1, kita langsung klik aja. Kita ke CLI. Ini enter. Oke, ini enable. Nah, langsung saja kita lihat ya dengan cara show IP root. Oke. Pada saat saya menggunakan perintah show IP root, itu terdapat beberapa beberapa bagian. Yang pertama itu ada coach, terus ada area, terus ini merupakan rute-rutenya. Oke, jadi coach ini tuh berisi tentang kode dan kepanjangannya itu. Jadi code C itu untuk connected, S itu untuk static atau routing static, I itu untuk routing IGRP, R itu untuk RIP, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita masuk ke rutenya. Jadi di dalam router ini terdapat 7 subnet dan 4 mask. Jadi kita itu tadi kita menggunakan 192.168.10.24. Nah, itu terdapat 7 subnet dan 4 mask. Jadi yang pertama dapat kita jumpai dengan kode R. Sesuai dengan tadi yang di atas, yaitu kode R itu merupakan RIP. Jadi kami menghubungkan semua jaringan yang ada pada topologi ini itu menggunakan routing RIP atau Routing Information Protocol. Jadi yang kode R yang pertama itu kode R yaitu terhubung ke jaringan 192.168.10.0/26. Jadi di router gedung 1 ini dia sudah terhubung ke si divisi public relation. Nah, terus dia via itu maksudnya dia melalui jalur keluarnya itu 192.168.10.145. 10.145 itu IP yang mana sih? Nah, 10.145 itu IP yang ada pada FA70 pada router core. Nah, jadi dia keluar dari sini, dari router gedung 1 keluar ke sini. Nah, langsung dia masuk ke divisi public relation. Sesuai dengan tadi yang interface-nya itu Facetra 70. Lalu yang kedua itu ada C. C itu maksudnya connected atau directly connected. Jadi setiap kabel yang terhubung kepada router gedung 1 ini itu dikodekan dengan kode C. Jadi itu ada 3 yang akan kode C. Yang pertama itu yang di sini, yang dari router gedung 1 ke router core, terus ya dari router gedung 1 ke divisi teknikal, dan dari router gedung 1 ke divisi accounting.
bisa kita lihat itu ada 3 yang berkode C. Ini 1, 2, dan 3. Untuk kode C yang pertama, yaitu yang menghubungkan 1064 itu divisi accounting. Lalu kode C yang kedua itu untuk divisi teknikal. Dan kode C yang ketiga itu adalah 194 itu adalah yang menghubungkan antara router gedung 1 ke router core. Oke, lalu kita lanjut ke kode R yang kedua. Kita ketemu jaringan 192.168.10.128.28. Berarti si router gedung 1 udah terhubung ke network si ini. Nah, router network ini yang mana sih? Nah, network ini terdapat pada divisi marketing di gedung 2. Nah, jadi si router gedung 1 ini udah bisa terhubung ke si divisi marketing. Melalui jalur keluarnya sama juga seperti di yang pertama 192.168.10.145 dengan dari interface EVA70. Kenapa cuman dia aja yang jalur keluarnya sama gitu? Karena cuman dari router gedung 1 ini pengen ke jaringan atau ke gedung lain, itu cuman ini jalan keluarnya gitu. Jadi kalau misalkan di gedung 1 terdapat lagi connectivity ke gedung 2. Nah, bisa jadi gedung 1 itu menggunakan jalur keluar yang ke sini. Itu kalau misalkan. Lalu kode R yang ketiga itu si router gedung 1 udah bisa terhubung ke network 192.168.10.148. 10.148 itu yang mana sih? Yang ini, yang menghubungkan antara router core dengan router gedung 2. VIA-nya juga masih sama 10.145. Dan yang terakhir itu si router gedung 1 ini udah terhubung ke si daerah router core. Dan otomatis router gedung 1 udah bisa terhubung ke server kita. Yaitu dengan network 192.168.10.152. Itu untuk router gedung 1. Lalu kita masuk ke router gedung 2. Oke. Langsung aja kita jalankan. Oke. Untuk di router gedung 2 itu kurang lebih sama seperti isi pada gedung 1, cuma berbeda network, tapi isinya sama, itu terdiri dari 7 subnet dan 4 mask. Yang pertama itu ada kode C. Jadi ada kode C itu ada 3 juga, yaitu 10.0. 10.0 itu yang ada pada divisi public relation. Berarti si router udah langsung terhubung ke si divisi public relation. Lalu kode C yang kedua itu 192.168.10.128 itu untuk divisi marketing, berarti si router gedung 2 sudah terhubung langsung secara connected ke divisi marketing. Dan untuk kode C yang ketiga itu tuh 192.168.10.148 itu network mengarah dari router gedung 2 ke router core. Nah, itu langsung terhubung karena dia direct connect. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kode R. Kode R yang pertama itu 192.168.10.64/27. Nah, nampak itu jaringan yang ada pada divisi accounting. Berarti router gedung 2 udah bisa terhubung ke divisi accounting. Oke. Via 192.168.10.149 dari versi Ethernet 70. Itu IP 192.168.10.199 itu berasal dari ini IP yang ada pada router core. Di sini itu IP-nya 192.168.10.149 karena jalan keluarnya cuma dari sini. Oke. Selanjutnya kode R yang kedua itu 192.168.10.96.96, yaitu untuk jaringan yang ada pada divisi teknikal. Berarti router gedung 2 udah terhubung langsung ke divisi teknikal. Lalu untuk yang ketiga, yaitu kode R yang ketiga 192.168.10.194 yang dimana network tersebut digunakan oleh router gedung 1 untuk terhubung ke router core yang di sini. Dan itu juga udah bisa terhubung oleh router gedung 2. Dan yang terakhir itu yang mengarah router core, yaitu network 192.168.10.152, di mana network tersebut digunakan di sini di area core,
ya di mana area core terdiri dari server dan router core. Nah, berarti router gedung 2 sudah bisa terhubung ke web server. Itu untuk router gedung 2. Selanjutnya kita masuk ke router terakhir, yaitu router core. Nah, untuk router core sendiri, kita langsung Oke. Untuk di router core beda dengan gedung 1 dan gedung 2. Maksudnya mulai dari via-nya gitu. Tapi untuk jumlah subnetnya sama masknya sama, yaitu 7 subnet, 4 mask. Untuk kode R-nya itu terdiri dari 4. Yang pertama itu yang mengarah ke 10.0.26, 192.168.10.26, yaitu yang mengarah ke divisi public relation. Berarti di router core ini udah bisa terhubung langsung ke divisi public relation melalui 192.168.10.150. Ini tuh maksudnya next hop-nya, via itu next hop-nya. Jadi 192.168.10.150 itu IP yang ada pada di router gedung 2 fast Ethernet 7.0. Itu. Oke, langsung lanjut rute kode R yang kedua, yaitu 1064, 192.168.10.64/27. Nah, untuk IP tersebut itu tuh ada pada divisi accounting. Itu melalui 192.168.10.146, terus 46 itu IP address yang ada pada gedung 1 di fase Ethernet 7.0. Nah, itu tuh next hop-nya. Jadi jalan keluarnya itu dari sini. Nah, otomatis divisi accounting dengan router core itu sudah terhubung. Lalu yang ketiga itu adalah kode R ketiga 192.168.10.96. Yaitu pada divisi teknikal, otomatis router core itu sudah terhubung langsung ke divisi teknikal melalui jalan keluar yang sama seperti ke divisi accounting, yaitu IP-nya 192.168.10.146. Lalu untuk kode R yang terakhir itu adalah 192.168.10.128. 10.128 berarti yang ada pada divisi marketing. Nah, untuk divisi marketing itu jalur keluarnya sama seperti ketika melewati public relation, yaitu 192.168.10.150. Bisa kita lihat 168.10.150. Dan yang terakhir itu adalah kode C. Kode C itu terdiri dari 3 karena 3 konektivitas yang terhubung ke router core, yaitu mengarah ke server, mengarah ke router gedung 1, dan mengarah router gedung 2. Dan ini networknya bisa kita lihat yang 144 itu yang konektivitas antara gedung 1 ke router core, yang 192.168.10.148 itu merupakan konektivitas dari router core ke gedung 2, dan yang terakhir itu adalah 192.168.10.152. Dan itu adalah yang mengarah ke server. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Saudari Fitri. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kami ambil setelah melakukan atau menyelesaikan tugas Jarkomdat ini adalah sebuah jaringan dapat kita simulasikan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di Cisco Packet Tracer sendiri dapat melakukan routing dan switching, di mana tiap jaringan memiliki pengalaman tertentu dan menggunakan VLSM untuk menentukan segmentasi jaringan yang lebih efisien. Routing digunakan untuk menghubungkan 2 jaringan yang berbeda. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.